Selamat pagi, selamat siang saudara semua. Shalom. Haleluya. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Yeskiel pasal yang ke-47. Dan saya akan mulai di sana dari Yeskiel 47. Dan saya berdoa bahwa saudara semua dibangkitkan. Di ibadah yang pertama hari ini saya sampaikan bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Setiap saudara dan saya adalah domba-domba Tuhan. Bukan hanya berhenti sebagai domba-domba, tapi setiap orang percaya yang ada di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, dipersiapkan Tuhan menjadi gembala-gembala. Setiap saudara dan saya adalah pemimpin. Katakan sama-sama dengan saya, pemimpin. Tidak ada gereja jemaat yang Tuhan peruntukkan hanya duduk di kursi bangku jemaat dan tidak melakukan apa-apa. Saudara bisa datang ke gereja setiap hari Minggu, tapi Anda kembali ke rumah, Anda kembali ke rumah tangga saudara, Anda kembali ke pekerjaan saudara, dan Anda kembali kepada kekalahan lepas kekalahan. Sebab tidak ada orang yang datang ke gereja hanya jadi jemaat, duduk dengerin khotbah 1,5 jam ke gereja, terus Anda pulang. That's not the concept of the church. Tapi orang yang dibangun oleh Tuhan waktu engkau ada di dalam sebuah gereja lokal, Anda ada di dalam rumah Tuhan. Saya katakan tadi pagi bahwa anak-anak Tuhan di hari-hari ini hanya mau untuk diinspirasi. Banyak orang yang mencari khotbah, orang cari pembicara, orang mencari dan memilih gereja berdasarkan siapa pengkhotbahnya. Di zaman sosial media banyak orang lompat-lompat gereja dan yang dicari adalah pengkhotbah-pengkhotbah. Anda nggak pilih gereja karena Anda cari pengkhotbah. Anda nggak cari gereja karena fasilitas. Anda memilih sebuah gereja lokal di mana saudara bisa berkontribusi dan bertumbuh di dalamnya. Kalau Anda menjadikan LGF sebagai gereja saudara, then you need to build the vision. Kalau Anda nggak bangun visi rumah di mana engkau tergabung di dalamnya, saudara bukan anak, saudara sedang bertamu. Tamu nggak terima warisan. Saudara bukan hanya diinspirasi, tapi saudara menerima impartasi. Impartasi Anda terima dari pemimpin. Impartasi Anda menerima dari orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai otoritas di dalam kehidupan saudara. Tapi gereja tidak hanya berhenti dengan diinspirasi dan menerima impartasi. Sebab saudara dan saya harus mewarisi. Orang-orang yang menerima warisan adalah anak. ART nggak terima warisan. Teman dekat nggak terima warisan. Hanya anak yang terima warisan. Konsep gereja lokal adalah seperti itu. Kenapa Anda tergabung di LGF? Saya berdoa karena Anda bisa menghormati dan tunduk kepada pemimpin saudara. Kalau Anda nggak bisa tunduk sama pemimpin saudara, Anda akan jadikan tempat di mana Anda beribadah, tempat Anda nongkrong seminggu sekali. Merasa kalau sudah datang ke gereja, duduk kasih persembahan, nyanyi, dengar khotbah, minggu depan Anda lupa khotbahnya minggu lalu apa, Anda puas merasa saya sudah menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang Kristen. Wrong. Makanya Anda pulang, masalah nggak selesai. Anda akan ketemu masalah yang sama. Saudara bisa menjadi ahli waris karena Anda terima Yesus, tapi sampai mati nggak mengalami satupun janji Tuhan. Sebab untuk saudara bisa mengalami janji Tuhan, dibutuhkan kedewasaan rohani. Menjadi dewasa butuh pembentukan. Di mana Anda didewasakan? Di dalam rumah Tuhan. Di mana Anda didewasakan? Anda belajar untuk ditegur, Anda belajar untuk mengasihi, Anda dikasihi, Anda belajar memberi, Anda belajar berbagi. Itu adalah fungsi gereja lokal. Semua jemaat Tuhan seharusnya melayani. Katakan sama-sama melayani. Coba sebelum Yeskiel 47, Yohanes 15 ayat 15 dulu. Saya mau kasih saudara konsep supaya ngerti. Kalau enggak, Anda bisa datang ke gereja ditipu loh. Jadi bulan-bulanannya setan. Berdoa kesembuhan nggak bisa. Ngalamin terobosan ekonomi enggak. Pernikahan babak belur. Anak-anak kecanduan narkoba. Anak-anak mau jadi homo. Anak-anak nggak cinta Tuhan. Dan kita hanya datang ke gereja, tolong doakan saya pastor. That's not the church. Saudara dan saya harus muak dengan kekristenan yang seperti itu. Akhirnya kita cuma puas dengar khotbah. Saudara harus bisa khotbah loh. Karena semua orang percaya seharusnya bersaksi.
Sekarang orang kecanduan nubuatan. Nggak ada ayat firman Tuhan yang berkata, minta mengemis nubuatan. Alkitab berkata 1 Korintus 14 ayat yang pertama, minta semua karunia Roh Kudus, terutama supaya kamu bisa bernubuat. Kalau saudara nggak beroperasi di dalam 9 karunia Roh, berarti Anda nggak melengkapi kehidupan kekristenan saudara sebetulnya. Di mana saudara dilatih how to operate in the spirit? Di gereja. Saya 14 tahun bertumbuh di gereja lokal saya. Saya lahir baru umur 12 tahun, 12 years old. 2003, tanggal 28 Agustus, saya mengalami perjumpaan saya dengan Tuhan. 14 tahun saya dididik di dalam gereja lokal. Saya dimuridkan di dalam gereja lokal. Karunia Roh Kudus mulai beroperasi di mana? Di gereja lokal. Saya belajar mendoakan orang di gereja lokal. Saya belajar melayani di gereja lokal. Pelayanan gak cuma main musik, enggak. Ini adalah pekerjaan pelayanan, tapi bukan pelayanan yang sejati. Kamu bisa main musik tapi gak bisa melepaskan orang yang terbelenggu. Buat apa? The true ministry, set the captives free. Orang yang demon possessed, kerasukan setan harus lepas. Sakit penyakit sembuh. Orang yang kenal Tuhan, mendengar Injil keselamatan. Pikirannya diubahkan oleh Tuhan dan lahir baru. Itu ministry. Setiap saudara harus melayani. Karena Anda dipanggil bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain. Waktu engkau menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupmu, kebutuhan saudara sudah bukan menjadi pencapaian saudara, pemberian Tuhan. He will bless your family. Dia berkati kesehatanmu, anak-anakmu, kebutuhanmu. It's his job. Tapi kalau kita menghidupi untuk diri kita sendiri, kita akan berkutat dengan kepentingan kita, kebutuhan kita. Dan akhirnya kita mau 15 tahun, 20 tahun di gereja, kita selalu datang ke Tuhan untuk keperluan kita. Kita bukan anak. Kalau saudara dan saya menghidupi dimensi anak, kebutuhan anak, tanggung jawab Bapak. Dan saudara dan saya dijadikan menjadi seperti dia. Saya katakan tadi pagi, Yohanes 3:16, ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Solo. Tapi pewahyuan dikasih ke Rasul Paulus. Bahwa Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara termasuk di dalamnya. Oleh karena kasih Bapa, dia kasih anak satu-satunya. Karena pemberian anak satu-satunya bukan cuma dikasih tiket masuk ke surga. No. Tapi saudara yang menerima anugerah anak satu-satunya, Anda dan saya berubah. Katakan sama-sama berubah. Menjadi seperti anak satu-satunya. Dia yang sulung di antara banyak saudara. Apa yang Yesus lakukan, saudara harus bisa lakukan. Bayangkan ya. Yesus mati, bangkit dari antara orang mati. Waktu dia bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak menampakkan diri kepada Herodes. Bayangkan kalau Yesus menampakkan diri kepada Herodes. Mungkin kerajaan Israel semua percaya Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak pernah menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Coba dia tampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Satu kerajaan Roma, terima Yesus. Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada Kayafas. Hebat loh. Saya mikirin tentang itu ya, saya gak habis pikir. Kalau saya nih dilawan dan dibunuh. Padahal Yesus gak pernah dibunuh by the way. Yesus gak bisa dibunuh. Makanya waktu di atas kayu salib dia serahkan nyawanya. Into your hands I commit my spirit. Karena Yesus gak bisa dibunuh. Saudara dan saya orang Kristen gak bisa dibunuh. Makanya Paulus bilang, mau pedang, penyakit sampar, tidak bisa. Katakan sama-sama tidak bisa. Memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Itu orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Orang Kristen bisa digencet sama masalah. Kamu bisa digencet sama masalah keuangan, krisis, tapi kamu gak akan mati. Jadi kalau ada orang Kristen mau bunuh diri, something is wrong. Kamu gak pernah lahir baru. Kalau kamu lahir baru, kamu gak mau berpikir bunuh diri. No way. Kamu berjalan dan menghidupi kemenangan yang Yesus sudah berikan buat saudara. Yesus gak pernah dibunuh. Dia serahkan nyawanya. That's the power of surrender. Makanya saya selalu katakan, berserah bukan berarti pasrah. Berserah beda dengan pasrah. Berserah karena taat. Pasrah karena gak ada harapan.
Berserah karena iman. Pasrah karena takut. Lawannya takut bukan berani. Faith, iman. Orang percaya berserah bukan pasrah. Tolong dibedakan. Iman tuh bukan terserahlah. Tuhan mau jawab ya jawab. Ya dia jalan. That's not faith. Iman tuh berserah. Because you believe. Kamu percaya dengan cara Tuhan. Karena kamu percaya, kamu gak mau stop. Karena kamu pegang janjinya. Itu berserah. Kalau pasrah hopeless. Orang percaya bukan orang yang punya pengharapan. Jadi dibedakan. Berserah bukan pasrah. Imanmu berkemenangan. Yesus memberikan nyawanya. Dia give his life. Gak dibunuh. Dia gak dibunuh sama orang Romawi. He surrendered his life. Kalau Yesus gak serahkan rohnya, dia gak bisa mati. He's full God loh. Dia waktu naik ke kayu salib bukan dalam keadaan pasrah loh. Karena gak bisa berbuat apa-apa. Itu ketaatan yang sejati yang ditunjukkan Yesus seperti itu. Kalau Yesus gak punya pilihan. Yesus pasrah. Dia mau digebukin, dipukulin, dicambakin, mau ditusuk. Dia gak bisa bikin apa-apa. Dan itu adalah orang yang kalah. Yesus naik ke kayu salib dengan penuh kemenangan. Bayangkan dia punya semua kuasa di tangannya. At any given moment. Dia perlu cuma bilang stop. Selesai loh semuanya. Tapi dia tahan kehendaknya sendiri. Sampai selesai. Makanya nama segala nama dia diberikan kepada Yesus. Dia naik ke kayu salib dengan kemampuan untuk menghentikan segala sesuatunya. Tapi dia memilih, katakan sama-sama memilih. Kekristenan saudara dan saya itu pilihan. Itu free will, it's choice. Yesus sedang menebus hak bebas yang Adam yang pertama gagal. Apa hak bebas? Memilih Tuhan. Itu hak bebas. Hak bebas bukan saudara dan saya memilih apapun yang kita mau. Kalau Tuhan kasih hak bebas buat kita masuk neraka, dia Tuhan yang kejam. Hak bebas yang sejati adalah oleh karena hak bebas kita pilih Tuhan setiap hari. Sakit, gak nyaman. Anda pilih mengampuni. Anda pilih gak menyerah. Anda pilih tetap taat. Itu Anda sedang mengexercise hak bebasmu di dalam Tuhan. That's Christianity. Menjadi orang yang gigih. Dibentuk setiap hari dagingnya makin mati. Supaya Yesusnya yang makin hidup. Lihat nih. Bagaimana orang Kristen gak mau melayani? Gak ada. Kalau Anda gak mau melayani itu paling dasar. Makanya Yesus bilang, kamu mau jadi yang paling besar. Murid-muridnya pada berantem. Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Kamu mau jadi yang terbesar. Kamu jadi hamba. Saya temukan bahwa hamba itu yang paling dasar. Jadi orang Kristen yang gak melayani. Boro-boro jadi anak. Mohon maaf. Gak ada jemaat duduk di situ. Cuma diem aja. Gak ada. Gak pernah didesain oleh Tuhan seperti itu. Waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda tahu, my goodness, gue seharusnya masuk neraka. Dia tebus hidup kita. Hidup yang kita hidupi bukan buat kita lagi. Makanya saya katakan tadi pagi, orang bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Karena gak ada yang mau kebakar di neraka seumur hidup. Tapi orang yang terima Yesus sebagai juru selamat belum tentu bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan tuh Tuhan. Diatur. Anda gak bisa punya pilihan loh ikut Tuhan. Gak banyak yang bisa jadikan Tuhan Yesus Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi. Lihat deh. Ayatnya gak ngomong gini. Aku tidak menyebut kamu hamba. Enggak. Ayatnya bilang aku tidak menyebut kamu lagi. Jadi kalau Anda mau jadi anak. Anda harus pernah disebut sebagai hamba. Ini promosi. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah. Katakan sama-sama dengan saya telah. Waktu Anda belajar melayani berarti Anda lepasin ego. Anda lepasin kehendak sendiri. Anda lepasin kenyamanan sendiri. Anda belajar untuk hidup bukan untuk dirimu sendiri. Waktu Anda belajar melayani Tuhan. Di situ baru Tuhan memberitahukan kepada saudara semua yang didengar oleh Yesus dari Bapaknya. Anda mau dengar suara Tuhan? Melayani.
Kamu nggak pelayanan, kamu nggak bisa dengar suara Tuhan. Proven. Makanya saya katakan tadi pagi, kehidupan kekristenan seorang pribadi, bagaimana Anda hidup pribadi dengan Tuhan, dan bagaimana saudara dan saya memposisikan diri di antara orang kudus, itu nggak bisa dipisahkan. Sekarang zaman YouTube, saya nggak butuh ke gereja pastor, saya bisa ketemu Tuhan setiap hari. Di kamar tidur, di mobil, saya bisa nonton YouTube, Zoom, saya di gereja disandungin sama banyak orang. Lebih baik it's between me and God. Kedengarannya rohani ya, tapi itu satanic. Karena hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana saudara dan saya berhubungan dengan sesama umat Tuhan di dalam baitnya. Saya temukan sebuah rahasia. The moment Anda berdoa dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah tahu. Alkitab berkata Yesus berdoa sepanjang malam dia bersekutu dengan Bapaknya. Apa yang dia lihat Bapaknya lakukan dia kerjain. Apa yang dia dengar Bapaknya katakan dia lakukan. Lihat hidup Yesus. Hidup Yesus begitu spesifik dengan kehendak Bapaknya. Pelayanan Paulus, pelayanan saudara dan saya bisa dibilang lebih dahsyat dari Yesus loh. Yesus nggak pernah ke Indonesia secara fisik. Dia nggak pernah ke Asia kecil. Dia nggak pernah seperti Paulus pergi ke Kolose, ke Tesalonika. Dia nggak pergi. Dia nggak pergi ke Efesus. Yesus hanya berkutat di Yehuda, Samaria, Yehuda, Galilea, Yehuda, Galilea, Yehuda, Galilea. Why? Karena Bapaknya berkehendak demikian. Yesus nggak pelayanan karena dia merasa bisa. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Saya katakan tadi sama saudara, Yesus memilih bukan menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Dia nggak menampakkan diri kepada Herodes. Dia nggak menampakkan diri kepada Kayafas. Dia tampakkan dirinya kepada murid. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, coba Tuhan tampakkan diri ke Herodes. Kelar, satu bangsa terima Yesus. Coba Yesus menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Siapa yang bisa deny bahwa Yesus adalah anak Allah Mesias yang tidak bisa dikalahkan oleh maut? Coba Yesus menampakkan diri kepada Kayafas. Kencing di telanga itu Kayafas. Tapi Yesus memilih, no. Dia menampakkan dirinya kepada murid. Muridnya bukan murid yang jago-jago, bagus-bagus. Murid pengecut. Orang problematik. Semua. Tapi 3,5 tahun dia jalan dengan mereka. Yesus bukan tipe pemimpin yang kebakaran jenggot minta semuanya menghormati dia. Dia bilang begini loh. Lebih baik aku pergi ke rumah Bapakku. Tapi aku kasih penolong rohku ke kalian. Dan dia bilang sama orang-orang yang gak sempurna. Tapi yang dia kasihi. Yang rela ngikut Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, rela mengikut Yesus. Katakan rela mengikut Yesus. Bukan pasif. Gak cuma duduk gak bikin apa-apa. Mereka rela kehilangan semuanya ikut Yesus. Yesus berkata, aku tampakkan diriku kepadamu. Aku kasih rohku. Dan Yesus berkata, pelayananku kamu yang selesai. Sadar gak saudara bahwa saudara itu sekarang seharusnya menyelesaikan pelayanannya Yesus. Bahkan perkara yang saudara dan saya harusnya lakukan lebih dahsyat dari apa yang Yesus pernah lakukan. Anda gak bisa pisahkan kehidupan kekristenan dengan tidak melayani. Gak bisa. Karena waktu Anda berdoa dengan Tuhan, Anda mau dengar suara Tuhan. The moment Anda keluar dari jam doamu belum selesai. Waktu bagaimana kamu melayani orang, kamu ngomong sama orang, kamu mengasihi orang, kamu bersekutu dengan orang-orang percaya, doamu di kamar doa secara pribadi sedang berlanjut. Kenapa banyak orang Kristen tidak mendengar suara Tuhan? Dan bahkan doa kita gak pernah nyampe ke surga. Karena the moment kita keluar dari kamar doa kita bunuh satu sama lain dengan perkataan kita. Kamu gak bisa pisahkan to love God and to love people. Saudara rindu semakin peka dengan Tuhan? Jawabannya bukan cuma doa 4 jam, 5 jam, 6 jam. Serve other people. Anda harus belajar melayani orang lain. Ini konsep gereja. Jadi gereja bukan karena pengkhotbah. Sekarang yang lebih parah, cari gereja yang dekat sama rumah.
Ini bukan apotek. Ini bukan rumah sakit. Kamu berani bayar untuk nganter anakmu 1 jam dari rumah demi sekolah bagus. Kamu berani treatment ke Penang, ke Singapura demi dokter bagus. Tapi rumah Tuhan, kamu cari yang paling dekat dari rumah. Pas butuh, doanya ke siapa? Dokter? Kepala sekolah? Bos? Enggak. Ngemisnya kemana? Yesus! Saudara rindu anakmu ekstrakurikuler, main basket, ikut tim belajar, tim studi. Sebisa lu semakin lama semakin di sekolah makin bagus. Tapi di gereja 1,5 jam lu komplain. True. Anda nonton bioskop. Filmnya cuma 30 menit. Lu tonton? Enggak lu. Makin 3 jam makin bagus kan? Tapi gereja telat 15 menit lebih panjang dari jam ibadah biasanya. Kita komplain. Saudara dan saya minta penyertaan Tuhan 24 jam. 10%-nya 24 jam itu berapa? 2,5 jam. Minimal. Kenapa kita gak ngalamin breakthrough saudara? Kita gak menghormati Tuhan. Enggak, we don't love Him. We love ourselves. Pengkhotbah terkenal, rame gerejanya. Rumah doa gak ada yang khotbah, yang datang 5 orang. And then kita bilang, Lord penuhi rumahmu dengan kemuliaanmu. No way. No. Coba Yohanes 15, sekarang ke ayat 16. Yesus bilang, aku gak sebut kamu lagi hamba. Why? Karena now I show you my secrets. Semua yang dari Bapa, I'll give it to you. Kamu gak perlu ngemis. Aku promosiin kamu. Aku gak mau kamu gak tahu apa-apa. No, I want you to become like my son and my daughter. Semua yang ada padaku, I'll give it to you. Aku kasih ke kamu. Di ayat yang berikutnya, baru Yesus ngomong gini, bukan kamu yang pilih aku. I choose you. Kalau Anda melayani, Anda baru tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara gak pernah mau melayani orang lain, Anda gak bisa setia dengan visi gembalamu, Anda gak mau menjadi bagian dalam tubuh Kristus, tapi Anda mau tahu kehendak Tuhan, munafik. Tuhan gak akan percayain sama saudara, destiny saudara, kalau saudara gak bisa dipercaya dengan apa yang punya orang lain. Kenapa? Ini yang lagi diimpartasikan bukan jabatan, tapi adalah hati, karakter Tuhan. Makanya Alkitab berkata kalau kamu setia dengan perkara kecil, baru kamu dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Dan Yesus bilang, karena kamu pass the test. Oh pastor, tapi kalau saya pelayanan di gereja, saya banyak sakit hati. Good. Saya dikhianati, good. Kalau kamu gak pernah dikhianati, kamu gak akan belajar yang namanya mengampuni. Kalau kamu gak pernah sakit, kamu gak akan pernah ketemu dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Kamu gak pernah kekurangan, kamu akan pernah mengalami dia sebagai Jehovah Jireh. Kamu gak pernah ditinggalkan, kamu akan pernah mengalami dia sebagai Jehovah Shammah, Tuhan yang menyertai kamu. Tapi pastor, aku dikhianati, good, good, wonderful. Saya gak pernah dikhianati emang sama sesama hamba Tuhan, pernah. Terus saya ninggalin Tuhan. Bodoh saya. Yang mati buat saya Yesus kok. Kalau Anda keluarga, siapa sih seringkali yang paling bikin saudara sakit? Bapak, ibu, anak. Betul gak? Anda buang keluargamu. Tapi kita dengan gampang kita buang keluarga kita di dalam Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu.
Dahsyat. And aku menetapkan. I appoint you. Oh, ini otoritas nih. Saudara gak bisa pergi dengan otoritas dan kuasa kalau kamu gak diutus. Waktu Tuhan berkata, aku menetapkan kamu. Itu bahasa militer loh. Itu bahasa pemerintahan. I commission you. I bless you. Supaya kamu pergi. Amanat agung. Jadi amanat agung gak bisa dinyanyiin. Gak bisa cuma Jesus for everyone. Gak bisa. I send you. I commission you. Di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang belajar melayani di dalam tubuh Kristus. Kamu akan terima mandatmu dari Tuhan. Gak cuma main keyboard, gak cuma nyanyi, gak cuma jadi asyir. Kamu akan tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu akan tahu di mana Tuhan tempatkan kamu. Dia akan penuhi kamu dengan rohnya. Karunia Roh Kudus mulai beroperasi. Otoritas Tuhan mulai beroperasi. Sekarang Tuhan bilang, now go. Kamu akan pergi. Dan kemanapun kamu pergi, kamu akan menghasilkan. Jadi ada gak orang Kristen mandul? Jadi ada gak orang Kristen gak berbuah? Jadi ada orang Kristen gagal gak? Gak ada. Ini guarantee. Kalau kamu aku utus. Kalau kamu aku berkati. Kalau kamu aku kirim. Kemanapun kamu pergi. Lewat keluargamu. Lewat bisnismu. Lewat kesehatanmu. Buah akan ditemukan oleh Tuhan di sana. Wow, ayat yang paling terakhir di bagian yang terakhir. Supaya. Katakan sama-sama dengan saya. Supaya. Katakan supaya. Jadi supaya akibat gak? Supaya itu akibat. Kalau yang sebelumnya gak dikerjain, yang supaya gak terjadi. So that, supaya. Ini udah pasti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan Tuhan akan lakukan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya. Kamu mulai sebagai hamba, tapi kamu mengakhiri sebagai anak. Ahli waris. Whatever you ask. Karena Bapak bilang, I know you. Kamu tahu pikiranku. Kamu tahu hatiku. Kamu mirip sama aku. Kamu lakukan yang menjadi isi hatiku. Aku bisa percaya semua keputusan kamu bagus. Aku bisa percaya kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri. Tapi kamu memprioritaskan kepentinganku. Kamu minta apa saja, I'll give it to you. This is Christianity. Gak ada orang Kristen mau bunuh diri. No! Setiap kali Anda datang ke hadapan Tuhan, Anda berkata terima kasih Tuhan. Untuk apa yang kau sudah lakukan dalam hidupku. Aku beri hidupku yang terbaik untuk engkau. Dan Tuhan akan percayakan yang lebih lagi dalam hidup saudara. Keadaan ekonomi gak akan semakin baik loh. Keadaan zaman gak akan semakin baik loh. Tapi di tengah-tengah kegelapan, di situ terang Tuhan menjadi nampak atas saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, gereja nggak seharusnya takut. Di tengah-tengah penyakit, sampar, krisis ekonomi, kekurangan, di situ saudara dan saya yang adalah ahli waris kerajaan Allah. Anda dan saya beroperasi bukan dengan ekonomi dunia, tapi di dalam ekonomi kerajaan. Di sana tuh Anda berkata, di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, dunia akan menjadi percaya bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Harus bangkit. Makanya Anda di rumah Tuhan, Anda dibentuk. Anda belajar melayani. Karakter diubahkan. Di dalam rumah Tuhan dia lepaskan kemuliaannya. There is something about corporate gathering and corporate anointing. Jadi kalau ada orang yang berpikir saya bisa nonton Zoom, saya bisa nonton YouTube, saya gak usah datang ke gereja, hari ini bertobat. Kalau Anda cuma datang seminggu sekali ke gereja tapi gak pernah mau melayani, gak mau pernah peduli. Oh tapi pastor di gereja orang-orangnya banyak yang munafik. Terima kasih Anda menyadari bahwa Anda masih bergaul dengan manusia dan bukan malaikat. Karena saudara dan saya, saudara dengan saudara seimanmu, termasuk dengan pemimpinmu bahkan, kita sama-sama manusia yang memerlukan kasih karunia Tuhan setiap hari.
That's the concept of family. Kenapa saya khotbahkan ini? Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru di LGF. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berpartisipasi. Orang-orang yang berkata, I want to do my part. Waktu kamu bangun rumah Tuhan, saya pelajari di Kejadian sampai Wahyu. Orang yang membangun rumah Tuhan, Tuhan yang bangun rumahmu. Dia bangun keluargamu. Dia bangun kesehatanmu. Dia bangun masa depanmu. Dan Tuhan tidak akan pernah menelantarkan saudara. Amin. Sekarang bukan buat saya Mazmur 133 yang pertama. Ini secret nih saudara. Kalau Anda mau pengurapan yang baru, pengurapan selalu berjalan bersama-sama dengan kehidupan orang percaya yang mau belajar untuk bergabung satu sama lainnya di dalam Tuhan. Ini pesan saya hari ini Mazmur 133. Nanti baru saya akan tutup kalau saya bisa. Tadi pagi saya janji Yeskiel 47, tapi tadi pagi gak nyampe ke Yeskiel 47. We'll see where the Holy Spirit is leading. Semuanya kuncinya adalah di firman. Waktu saudara mengejar Tuhan, Anda mengikuti Tuhan, Anda gak cuma ngandelin khotbah. Khotbah itu suplemen. Waktu Anda dimuridkan, Anda punya satu gairah untuk belajar, mempelajari firman. Anda akan ngerti, dapat pewahyuan langsung dari Tuhan. Itu Roh Kudus bekerja. Seringkali kalau Anda mau semakin peka dengan suara Tuhan, itu tutup YouTube. Stop dengerin khotbah. Khotbah itu muntahan orang. Yang ngunyah ayatnya siapa? Saya. Saya kasih sama saudara apa yang saya kunyah. Tapi setiap orang percaya yang bergaul dengan Tuhan, Anda bisa kunyah sendiri. Jadi kalau orang Kristen cuma ngandelin khotbah, Anda suka makan muntahan orang. Saya nggak hidup dari khotbah, sorry. Saya menghargai loh pengkhotbah-pengkhotbah firman. Itu suplemen. Tapi sebagai anak, saya bergumul dengan Tuhan. Speak to me. Saya anak Tuhan, saya anak. Saya bukan babu. Saya mau dengar suaramu. Itu saya belajar melayani. Saya belajar praktek. Telinga saya semakin peka. Saya katakan tadi pagi, karena kata taat dan mendengar di bahasa Ibrani adalah kata yang sama, shema. Saudara gak bisa peka mendengar suara Tuhan kalau Anda gak belajar taat. Satu langkah ketaatan membuka telingamu untuk mendengar suara Tuhan untuk instruksi yang berikutnya. Saudara bisa semakin pintar, semakin banyak doa, dengar khotbah, baca Alkitab, STH, MTH, hahaha. Tapi saudara tetap gak bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Amin saudara. But when you serve, Anda beri apa yang Anda miliki. Talenta, kemampuan yang Tuhan sudah percayakan. Anda peduli sama orang lain. Di situ suara Tuhan segar buat saudara. Itu pentingnya gereja lokal. Itu pentingnya komunitas kerajaan Allah. Waktu saudara datang mengerti siapa engkau. Anda bergandengan tangan dengan orang percaya sesama di dalam rumah Tuhan. Anda berikan persembahanmu dengan pujian penyembahanmu. The glory of God akan turun. Ya ada orang datang ke gereja, orang dipaksa. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu, mari angkat. Seharusnya gak gitu. Kalau Anda menghormati Tuhan, Anda akan datang dengan postur yang benar. Gak ada orang bisa duduk di gereja lagi pujian penyembahan begini. Gak ada seharusnya. Makanya gak ngalamin apa-apa. Kenapa? Kita gak menghormati Tuhan soalnya. Mazmur 133 berkata, sungguh. Alangkah baiknya, how good. Dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Good and pleasant. Itu saya pelajari di bahasa Ibraninya, good. Artinya apa? Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan hanya jadi orang baik. Saya tolong dikasih tahu ya Pak ya, time-nya kalau udah akhir. Kalau nggak saya bisa lanjut terus nih, nggak selesai-selesai. Saudara dan saya bukan dipanggil jadi dermawan. Banyak orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen. Dan sekarang banyak orang bilang, udahlah gak usah terlalu fanatik sama Tuhan. Yang penting jadi orang baik. Itu penyesatan dari neraka. Saudara harus tahu nih, linggo-linggo kayak begini. Kedengarannya rohani, sama sekali gak rohani loh.
Sungguh alangkah baik. How good. Saudara gak bisa melakukan yang baik. Karena baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan belum tentu baik di hadapan manusia. Untuk melakukan yang baik, you need the anointing. Anda butuh pengurapan. Karena saudara dan saya bukan dipanggil jadi hanya sebagai dermawan. No, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indah, pleasant. Alkitab berkata di Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara gak bisa menyembah Tuhan tanpa pengurapan. Saudara gak bisa datang ke Tuhan, ya ini yang gue bisa kasih. Mau gak mau, senang gak senang, terima. Loh, yang Tuhan siapa? Sedangkan kita datang ke gereja mentalitasnya sekarang. Worship leadernya suaranya sumbang. Saudara, Anda datang ke gereja yang menikmati pujian penyembahan bukan kamu. Siapa yang seharusnya menikmati? Tuhan. Tapi kita datang seperti kritikus musik. Kita maunya datang ke gereja kayak konser. Wah bagus tuh tadi suaranya. Lu denger gak tuh singernya tadi? Wow suaranya sampai ke langit-langit. Yang datang menikmati seharusnya Tuhan bukan kamu loh. Sungguh alangkah baik dan indah. Kalau saudara mau pleasing to God. Kalau Anda mau berkenan di hadapan Tuhan. You need the anointing of the Holy Spirit. Yang bingung saudara, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan, ini ngomong gereja lokal ternyata. Seperti saya katakan tadi, bagaimana saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan secara pribadi sangat berhubungan bagaimana Anda berelasi dengan sesama orang percaya. Karena ini ngomong tentang amanat agung. Bagaimana saudara bisa menginjil dan mengasihi rampok, pembunuh, penjinah. Kalau sama saudara seiman yang udah ditebus sama darah Yesus. Yang darah ngalir di dalam roh saudara adalah darah yang sama. Lebih kental dari darah dan daging saudara. Kita benci. How? How can you love outsiders? Kalau di dalam rumah Tuhan kita gak bisa mengasihi satu sama lain. Akhirnya orang percaya hanya berangan-angan. Menjadi dampak, jadi berkat, jadi mercusuar, jadi terang, garam. Semuanya cuma angan-angan. Gak pernah terjadi. Sedangkan kuasa supranatural Tuhan seharusnya memampukan saudara dimanapun kau berada ada sesuatu yang berbeda. Engkau berkata tentang Yesus. Membuat orang yang tadinya matanya gelap. Boom, tiba-tiba terbuka dan melihat terang Tuhan yang ajaib. That's your destiny loh seharusnya. Lewat siapa komunitasmu akan diubahkan? Lewat saudara. Anda punya rumah dan isinya keluarga yang bengis semuanya. Jangan salahin sama anggota keluarga. Jika terang Tuhan ada di dalam saudara. Lewat hidup saudara. Perubahan pasti terjadi. Saya mau kasih sama saudara kepastian itu. Saya alami secara pribadi. Waktu saya lahir baru saya gak blame papa saya gak blame mama saya. Meskipun saya tahu ternyata saya dikandung di luar dari pernikahan. Saya harus alami papa mama saya ngelewatin problem mereka. Tapi I became a son that stood with them. That blessed them. Karena the moment saya terima Yesus saya gak sesali hidup saya. Saya gak sesali papa mama saya gak sesali keadaan. I am a child of God. Dan bersama dengan Tuhan di dalam keadaan apapun. Terang Tuhan yang ajaib akan menembus semua kegelapan yang ada. Kalau saudara ngerti itu, kita gak perlu mengasihani diri kita sendiri. Dan akhirnya saudara-saudara yang diam bersama-sama. Ini bukan hanya orang Kristen yang ngomongnya kayak begini nih. Lu Kristen, gua Kristen. Sama, tos. Enggak. Waktu saya pelajari saudara-saudara seiman yang diam bersama dengan rukun. Ternyata di bahasa Ibraninya orang-orang yang bentuknya sama. Cara berpikirnya sama, perasaannya sama. Ini baru bisa disebut saudara-saudara yang diam rukun bersama. Saudara datang berkumpul di gereja lokal. Bukan saudara dan saya bawa personality pribadi lepas pribadi. Minta orang terima kita apa adanya.
Tapi di dalam rumah Tuhan kita diubahkan. Kata sama-sama diubahkan. Pikiran Kristus jadi pikiran kita. Hati Tuhan jadi hati kita. Lama-lama kita dengan perbedaan masing-masing. Tapi kita punya pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan Kristus. Sesuai Filipi pasal yang kedua. Saudara dan saya meskipun punya perbedaan yang berbeda-beda. Kita disatukan oleh siapa? Yesus. Anda terima orang yang gak sempurna. Orang yang menyakiti saudara. Orang yang cara berpikirnya berbeda. But you can love that person. Karena siapa yang saudara sedang praktekkan? Yesus. Siapa yang sedang muncul? Yesus. Ayat yang kedua. Tiba-tiba dari ayat yang pertama kedua lompat ngomong tentang pengurapan. Seperti minyak di atas kepala. Di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. This is the anointing. Ternyata pertumbuhan seorang pribadi. Pengenalan saudara akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari bagaimana saudara berkumpul di dalam rumah Tuhan. Pengurapan Tuhan yang baik, minyak yang baik turun ke atas kepala. Katakan sama-sama kepala. Katakan sama-sama kepala. Sebelum pengurapan memampukan saudara dan saya melayani, pengurapan harus merubah kepala kita dulu. Kepala ada apa? Mata. Waktu pengurapan turun atas saudara dan saya, cara kita melihat berubah. Waktu pengurapan Tuhan turun, cara kita mendengar dan apa yang kita dengar berubah. Waktu pengurapan turun, cara kita berkata-kata berubah. Pengurapan pertama turun di atas kepala. Cara kita berpikir berubah. Berarti terjadi perubahan karakter. Terjadi metanoia. Cara berpikirnya berubah. Apa itu metanoia? Pertobatan. Bagaimana pengurapan Tuhan turun? Waktu engkau ada di dalam gereja Tuhan. Baru dari kepala meleleh ke janggut. Dari janggut meleleh kemana saudara? Ke jubah. Identitasmu berubah. Di dalam rumah Tuhan, kamu akan temukan bagianmu di dalam tubuh Kristus. Cara kamu hidup berubah. Dan turunnya kemana? Meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. I'll give you a prophetic message. Leher jubah di bahasa Ibrani P. Saudara di tahun 5785. P, open door. Jadi pintu itu gak cuma ngomong tentang pintu berkat. Pintu itu gak cuma tentang ngomong tentang pintu opportunity. P, akhirnya ini waktunya di mana Tuhan sedang mengembalikan gerejanya. Lewat kehidupan gerejanya. Saudara dan saya menjadi pintu yang terbuka. Di mana Raja Kemuliaan akan datang ke dunia ini. You see that? Tapi dimulai di mana? Di rumah Tuhan. Yang turun ke atas kepala, ke janggut dan meleleh ke janggutnya Harun. Siapa Harun? Harun adalah imam besar. Harun ditemukan di mana? Di bait suci. Harun melayani satu bangsa. Saudara dan saya gak bisa jadi berkat kalau saudara dan saya tidak ditemukan di dalam rumah. Kenapa ini penting? Karena banyak anak muda sudah gak mau masuk ke gereja. Dengan alasan saya bisa ketemu dengan Tuhan di mana saja. Itu sama sekali tidak rohani. Itu konsep dari neraka. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Harus cinta dengan rumah Tuhan. Kalau Anda cari rumah Tuhan, cari tempat di mana kamu bisa berkontribusi. Kamu dibangkitkan, kamu belajar melayani di situ. Dan dari rumah Tuhan kamu diutus keluar. Seharusnya setiap kali saudara keluar dari ibadah hari Minggu. Waktu Anda pergi pulang ke rumah, pekerjaan bisnismu di hari Senin, Anda sedang diutus keluar. Di mana Anda terima pengurapan, Anda terima kemampuan ilahi di rumah Tuhan. The house of God. Karena ini rumah Bapakmu. Di rumah Bapakmu kamu terima impartasi dan warisan. Warisan apa yang kamu terima? Warisan semua berkat rohani yang sudah tersedia buat saudara dan saya. Rumah Tuhan bukan hanya tentang tata cara ibadah. Rumah Tuhan bukan hanya bicara tentang aktivitas. Tapi rumah Tuhan bicara tentang hati dan pribadi Yesus. Coba lanjut ke ayat yang ketiga. Cuma 3 ayat. This is the secret of blessings. Seperti embun gunung Hermon. Hermon di bahasa Ibrani artinya sanctuary. Hermon artinya tempat kudus. Hermon artinya ruang kudus. Hermon artinya pelataran Tuhan. You see that?
Berkat lahirnya dari mana, turunnya dari mana? Dari Hermon. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung. Gunung-gunung. Siapa itu Sion? Saudara. Sion. Ada yang pernah ke Yerusalem? Pernah ya? Sion gunung mewah. Gede. Enggak loh. Bukan gunung, bukit. Sion gak bisa dibandingin sama Sinai seharusnya. Kalau Sinai itu big. Di atas gunung Sinai Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Di atas gunung Sinai awan, pekat, halilintar. Suara Tuhan diperdengarkan kepada satu bangsa. Di atas gunung Sinai 10 hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kepada Musa. Tapi Tuhan gak mau Sinai. Dia mau Sion. Sion dibentuk. Sebelum ada orang Yahudi, udah ada gunung Sinai. Tapi tidak ada gunung Sion sebelum ada orang Yahudi. Yang Tuhan bentuk bukan gedung. Yang Tuhan bentuk bukan fasilitas. Yang Tuhan bentuk adalah orang. Saudara Sion. Di Sion suaranya diperdengarkan. Di Sion sang mempelai laki-laki menanti mempelai perempuan. Di Sion Anda temukan kuasa. Di Sion ada pemerintahan Tuhan. Itu your destiny. Untuk saudara mengerti bagianmu di dalam tubuh Kristus. Seperti embun gunung Hermon. Dari ruang kudus Tuhan. Dari tempat persekutuan orang kudus. Dari Anda belajar melayani satu sama lainnya. Anda belajar menghormati Tuhan. Tuhan membentuk Sion. Sebab kesana. Kehidupanmu. Kekeluargamu. Kekeuanganmu. Ke bisnismu. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. This is a higher level of blessing. Kamu udah gak minta berkat. Kamu udah gak ngejar berkat. Bahkan kamu udah gak dikejar berkat. Tapi Tuhan memerintahkan berkatnya. This is the commanded blessing of God. Keadaan ekonomi bisa apes. Mata uang Indonesia bisa turun. Orang bilang ini bukan waktu yang baik untuk berbisnis. Tapi waktu engkau dan aku jadi Sion. Katakan sama-sama Sion. Dimanapun engkau berada. Di situ Tuhan memerintahkan berkatnya kepada saudara. Kehidupan. Untuk apa itu? Surga. Apa itu? Kepenuhan dari keselamatan saudara. Jadi surga bukan hanya waktu kita masuk ke surga nanti. Saudara dan saya seharusnya sudah bisa menghidupi surga sekarang. Kenapa? Karena yang punya surga, rajanya surga tinggal di dalam hatimu. Jadi saudara bisa terima damai sejahtera dari sekarang gak? Bisa terima kuasa dari sekarang gak? Bisa lihat yang mustahil jadi mungkin gak? Because heaven is inside of you. Kalau kita gak punya relasi apapun dengan surga, dan kita tunggu mati untuk masuk surga, kemungkinan besar kita gak masuk surga. But when you live heaven on earth now, because you walk with Jesus. Waktu kamu ketemu dengan Tuhan nanti, di situ Jesus will smile at you. I know you. We talk every day. Kamu lakukan yang aku minta kamu lakukan. Waktu kamu ditinggal, I was there with you. Dan kamu tetap setia. Dan kita sama-sama melihat ada sebuah terobosan terjadi. Anda ketemu sama orang yang Anda kenal. Coba Anda bayangkan kalau hari ini ketemu sama Yesus, kenal gak? If you don't know what to say to Jesus, kemungkinan you don't know Him. And He don't know you. Tapi saya berdoa hari ini, jemaat yang terkasih di LGF. There is a big destiny waiting for you. Tapi saya mengajak saudara semua. Kalau ada kesempatan dari Tuhan hari ini. Maukah engkau berkata, Lord, I want to walk with you. Aku mau layani engkau. Aku gak mau pusing. Aku anak. Aku gak perlu ngemis. Tapi aku mau alami semua yang menjadi janji Tuhan.
itu terjadi di dalam kehidupanku. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin.